Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Asas-Asas Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Saya Ivande Widya Puspita dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arasi. Saya Nabil Aurora Faradiba dari jurusan Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ekaundari, saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan adalah suatu keabsahan yang mana hal tersebut mendasari pemikiran pada perancangan dan juga perwujudan pendidikan. Asas-asas pokok pendidikan. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani termasuk bagian dari Asas 1992 dan kini menjadi semboyan Depdikbud. Asas Tutwuri Handayani dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam 3 semboyan yang ia kumandangkan dan kini telah menjadi satu kesatuan dalam asas pendidikan di Indonesia. Ketiga semboyan itu antara lain ing ngarsa sing tulodo, jika di depan menjadi contoh, ing madya mangun karsa, jika di tengah membangkitkan kehendak, dan Tutwuri Handayani jika di belakang mengikuti dengan asas. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning adalah sudut pandang dari pendidikan seumur hidup atau lifelong education. UNESCO menetapkan definisi kerja pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan yang meliputi 1. Meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, ada tujuan akhirnya, yaitu mengembangkan penyadaran diri setiap individu. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Diwujudkannya asas ini akan mampu melatih kemandirian dari peserta didik, serta dan guru akan mendapatkan gelarnya sebagai motivator sekaligus fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di samping organisasi ataupun yang lainnya. Asas-asas pendidikan lainnya. Asas sejarah. Sejarah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi filsafat pendidikan. Hal tersebut ditunjukkan agar kita mampu untuk belajar dari kesalahan sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Asas sosial. Pendidikan adalah bentuk dari salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, terdapat berbagai hal yang sering dibicarakan pada pendidikan sosial, antara lain fungsi-fungsi sosial yang dimainkan oleh pendidikan yang berlaku di sekolah, ciri-ciri budaya yang dominan dalam kawasan tertentu di sekolah, faktor-faktor organisasi dari sistem birokrasi dengan adanya sistem administrasi yang hierarkis dan berlaku pada tiap organisasi yang berlaku di sekolah. Sistem pendidikan. Tidak ada sistem pendidikan yang tetap dan statis karena sistem pendidikan selalu berubah karena mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga ada asas ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang sangat relevan dengan pendidikan, biasanya berkaitan dengan investment dan hasilnya. Artinya, apabila kita menanamkan modal sekian, maka diharapkan kita memiliki keuntungan yang sekian. Pada negara-negara industri, biasanya memerlukan waktu yang lebih banyak dalam belajar. Artinya, semakin banyak investasi dalam pendidikan, maka diharapkan pula mereka mengerti tentang keuntungan yang akan didapatkan dalam investasi. 4. Asas psikologi. Hubungan psikologi dengan pendidikan yaitu bagaimana budaya, keterampilan, dan nilai-nilai masyarakat dipelajari dari generasi tua hingga generasi muda untuk menjaga identitas masyarakat agar senantiasa terpelihara. Dengan adanya psikologi, maka pendidik akan tahu bagaimana sifat-sifat dan perilaku peserta didik, sehingga mampu menyampaikan materi dengan baik dan disesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Asas politik administrasi. Salah satu aspek politik ialah ideologi. Dalam penerapan ideologi di pembelajaran, kita harus mampu mengikutsertakan aspek-aspek administratif. Asas motivasi.
Asas motivasi dapat diterapkan melalui pengajaran dengan cara yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, mengadakan selingan yang sehat, menggunakan alat-alat peraga yang sesuai dengan sifat materi, menghindari pengaruh yang mengganggu konsentrasi peserta didik, mengadakan kompetisi yang sehat dengan memberikan hadiah hukuman yang bijaksana. Yang ketujuh ada asas apersepsi. Apersepsi merupakan gejala jiwa yang dialami jika kesan baru masuk ke dalam kesadaran seseorang yang berjalin dengan kesan-kesan lama yang sudah memiliki proses pengelolaan sehingga menjadi kesan yang lebih luas. Asas apersepsi ini memiliki tujuan untuk menghubungkan bahan pelajaran yang akan diberikan dengan apa yang telah dikenal oleh peserta didik. 8. Asas evaluasi. Asas yang memperhatikan hasil sebuah penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai feedback pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Asas evaluasi tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik, tetapi pendidik, yaitu sejauh mana keberhasilannya dalam menunaikan tugasnya. Asas keteladanan. Peserta didik cenderung mempelajari dan juga belajar dari kebiasaan dan tingkah laku orang-orang yang ada di sekitarnya. Asas globalisasi. Asas ini sebagai akibat pengaruh psikologi totalitas, yaitu peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara fisik, sosial, dan sebagainya. Permasalahan asas pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak harus dipertimbangkan dengan kebijaksanaan pemerataan pendidikan. Masalah peningkatan relevansi pendidikan kebijaksanaan. Peningkatan relevansi pendidikan mengacu pada keterkaitannya dengan kebinekaan tunggal ikaan, masyarakat, letak geografi Indonesia yang luas, dan pembangunan manusia Indonesia yang multidimensional. Masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Seringkali dalam suatu pembelajaran, peserta didik dan juga pendidik mengalami komunikasi satu arah, yang mana peserta didik menjadi objek komunikasi oleh pendidik. Masalah tujuan belajar, learning to know dan learning to do belum cukup untuk dijadikan tujuan belajar. Oleh karena kemajuan teknologi, terutama kemajuan transportasi dan komunikasi yang membuat dunia semakin sempit, sehingga intensitas interaksi manusia semakin tinggi tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan asal-usul. Oleh karena itu, tujuan belajar diperluas dengan learning to live together dan learning to be. Solusi permasalahan asas pendidikan. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menghadapi masalah peningkatan sumber daya manusia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah telah mengupayakan peningkatan, yaitu yang pertama, mutu guru dan tenaga kependidikan. Kedua, mutu sarana dan prasarana pendidikan. Ketiga, mutu kurikulum dan isi kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan nilai-nilai budaya bangsa. Meningkatkan relevansi pendidikan. Dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan, pemerintah melakukan berbagai upaya. 1. Usaha menemukan cara baru dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. 2. Usaha pemanfaatan hasil penelitian pendidikan bagi peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Usaha pengadaan ruang belajar, ruang khusus seperti bengkel kerja, konseling, pertemuan, dan sebagainya yang menunjang kegiatan pembelajaran. Untuk meningkatkan umpan balik pada peserta didik, pendidik harus mampu untuk membangun komunikasi dua arah agar hal tersebut menjadikan peserta didik menjadi mandiri dan tidak bergantung pada pendidik. Menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Fasilitator sebagai penyedia layanan, misalnya memberikan kasus yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Informator sebagai pemberi informasi yang terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Motivator sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik, dan organisator yang membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.